Terbongkar. Pewaris mafia minyak ikut terlibat korupsi minyak 193,7 triliun rupiah. Muhammad Keri Adrianto Riza, anak taipan minyak Riza Khalid, resmi ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kasus ini merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah, uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan. Keri, sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, diduga ikut bermain dalam markup kontrak shipping bersama Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Akibat permainan ini, negara harus membayar 13% hingga 15% lebih mahal dari harga asli impor minyak. Keri bukan orang baru dalam bisnis minyak. Ayahnya, Riza Khalid, dikenal dari skandal papa minta saham dan impor minyak Zatapi. Bahkan sebelum kasus Pertamina, nama Keri sudah beberapa kali terseret kasus korupsi. Pada 2020, perusahaan yang terkait dengannya, PT Gap Capital, masuk dalam skandal Jiwasraya. Tahun 2015, PT Orbit Terminal Merak, perusahaan lain yang dia kelola, juga terseret kasus permainan kontrak penyimpanan BBM. Apakah ini akhir dari dinasti mafia minyak Riza Khalid? Atau hanya permulaan dari skandal yang lebih besar? Beredar rumor, Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Wow, ngeri kali ini. Mungkin tidak. Ya ini yang mau kita bahas di video sekarang, siang hari ini. Ya siapkan. Siapkan nyali kita untuk mendengar ceritanya yang mungkin akan membuat kaget. Wow, kok bisa jadi iya ini gitu. Wah, bahaya ini negara. Yuk kita siap-siap bersama-sama menjaga kedaulatan negara kita. Ya sahabat, gempar MRC, MRK, Muhammad Riza Khalid, ada yang bilang Muhammad Reza Khalid gitu. Tapi ya harusnya dicari tahu ya, di Wikipedia mudah sebetulnya, tinggal lihat yang benarnya Riza apa Reza, Khalid apa Khalid. Tapi tentu fokus kita adalah pada orang yang ini ya, yang anaknya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengoplosan BBM, tapi bukan sekedar oplosan BBM. Di situ juga ada markup, di situ juga ada upaya-upaya kebohongan. Kan yang ramai kita dengar itu oplosan aja gitu kan, oplosan BBM Pertalite ke Pertamax. Tapi di luar itu luar biasa. Jadi nampaknya dipegang dari hulu ke hilir nih oleh orang Riza Khalid ini. Ini kemudian dilelang, tapi waktunya dimepetkan. Sehingga yang menang di setting masih orangnya dia juga. Setelah dia menang tender untuk impor, yang diimpor untuk Pertamax, yang diimpornya Pertalite. Masuk ke Indonesia, itu selisihnya udah berapa itu ya. Masuk ke Indonesia kemudian itu di blend. Bukan oplosan itu, blending. Di deponya punya Riza Khalid. Harusnya kalau mau ngeblending dengan cara yang benar, katanya di kilang minyak. Ini enggak gitu, ini di depo. Dan rangkaian yang lain-lainnya. Terkait juga ternyata dengan Hatta Rajasa. Ngait juga ke Nova Setianto, petinggi Golkar. Ya karena orang ini masuk menjadi mafia minyak melalui jalur keluarga cendana. Kita bayangkan gampangnya ya, kalau sudah masuk ke keluarga cendana ya berarti keluarga besar Golkar ya berkumpul di sana gitu. Ini mudah kalau kita mau lihat arah-arahnya kemana saja ini ya. Biasanya tidak lama juga nanti muncul kembali ya, yang akan memetakan dengan lebih detail. Baik, kita akan lihat seperti apa rumornya bahwa Don koruptor minyak ini berencana gulingkan Prabowo.
Berarti dia ada di pihak mana? Wah, ini kan menarik ya. Nah, ini rumornya dengan beberapa buktinya. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah, 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Muhammad Reza Khalid menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Cuman kurang detail ya, harusnya sebutkan nama hotelnya apa, kapan terjadinya, biar nanti bisa dikonfirmasi, diklarifikasi dari data-data yang lain. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Bila dibandingkan dengan bursa di negara lain, posisi IHSG berada di kedua terburuk setelah Thailand. Tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya gitu, tiba-tiba anjlok gitu. Maka ini disinyalir ya, diserang oleh mafia minyak MRC. Hal itu seiring dengan aliran dana Reza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Reza Khalid CS. Faktanya terjadi di waktu yang bersamaan ketika dia banyak mengeluarkan uang, ya, dikeluarkan uang dari pasar modal, IHSG turun. Ya ini berarti sebabnya gitu kan. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Ini kemarin naik turunnya tajam sekali. Kita juga kaget. Loh gimana ceritanya ini? Faktanya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. Setiap hari naik turun. 3. Reza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Pelantaran dianggap menguasai seluruh bisnis minyak tanah dan mengendalikan bisnis impor BBM dan crude oil. Jadi sebetulnya Indonesia ini cukup katanya ya, menurut para pakar dan ahli untuk memenuhi kebutuhan BBM. Tapi kalau dari dalam negeri diedarkan di dalam negeri, tidak dapat cuan ini para mafia. Gimana biar dapat cuannya? Impor. Impornya siapa yang melakukan? Nanti dilelang. Lelang siapa yang menang? Ya orangnya dia juga gitu. Kemudian angkanya di markup, ininya dibohongi. Dosanya luar biasa ini ya. Di bulan suci Ramadan ini mari kita doakan para penjahat-penjahat itu ya. Orang-orang zalim itu untuk mendapat hukuman yang setimpal. 4. Mendanai gerakan anti PSN dan dengan isu rasis untuk melakukan pengalihan isu Reza Khalid dan jaringan yang ikut mendanai aksi PSN dengan penumpangan isu rasis. 5. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Jadi ada 5 katanya ya, fakta, data yang muncul yang menunjukkan bahwa orang ini akan menggulingkan Prabowo. Tapi ingat, ini rumor, ini masih rumor ya. Info dari MST, Pak Ijo Parikesit, pengamat intelijen Universitas Indonesia, ada nomor teleponnya. Mungkin ini nama samaran, saya tidak familiar ya, tapi mungkin sebagian sahabat ada yang kenal, ada yang tahu. Nah, maka menarik juga menyikapi ini. Jadi ini rumor ini sudah mulai beredar ya. Adanya upaya untuk menggulingkan Prabowo katanya dari seorang pemimpin mafia minyak.